Survei menghasilkan sampling dan menghasilkan sampel sehingga menghasilkan populasi hingga mencapai sensus. Sini saya akan menjelaskan tentang definisi probability sampling. Apa itu? Probability sampling adalah teknik di mana setiap anggota populasi mendapatkan peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Tentang probability sampling, yaitu teknik di mana setiap anggota populasi tidak mendapatkan peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Perbedaan antara probability sampling dan non-probability sampling adalah probability sampling satu menggunakan formula untuk menentukan sampel, 2 akurat menggambarkan populasi, 3 generalisasi, 4 sampel representatif, 5 menggunakan konsep peluang, dan 6 analisis inferensi. Dan non-probability sampling 1 tidak menggunakan formula atau rumus, 2 tidak akurat menggambarkan populasi, 3 tidak general, 4 sampel tidak representatif, dan 5 analisis deskriptif. Simple random sampling. Simple random sampling adalah cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan pengacakan atau random, tanpa memperhatikan strata atau tingkatan dalam anggota populasi tersebut. Hal ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen atau sejenis. Contohnya, undian, tabel acak, dan software. Stratified random sampling digunakan untuk populasi yang mempunyai anggota atau elemen yang tidak homogen. Penarikan sampai acak berstrata dilakukan dengan membagi anggota populasi dalam beberapa subkelompok yang disebut strata. Lalu suatu sampel dipilih secara acak sederhana dari masing-masing stratum. Ada 2 mode, yaitu proporsional dan disproporsional. Cluster random sampling. Cluster sampling yaitu pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dengan mengambil wakil dari setiap wilayah atau area yang ada. Contohnya yaitu pengambilan sampel siswa kelas 7 di suatu SMP, di mana kelas 7 dibagi menjadi 6 kelas paralel, atau untuk kasus sosial, misalkan Provinsi Sultra hanya 2 atau 3 kap saja. Selanjutnya contoh cluster random sampling yaitu definisi the population, cluster the population, randomly select clusters, collect data from cluster. Systematic random sampling, penarikan sampel acak sistematis juga merupakan dasar untuk teknik penarikan sampel lainnya. Teknik ini digunakan untuk karakteristik populasi yang homogen. Persyaratan lainnya adalah tersedianya kerangka sampel atau sampel frame yang disusun secara acak. Dan contohnya ada di bawah pada gambar di atas ini. Non-probability sampling. Purposive sampling adalah cara pengambilan sampel dengan berdasarkan pada pertimbangan tertentu, sehingga sering juga disebut sampling pertimbangan. Ada 2 cara, yaitu yang pertama convenience sampling dan judgment sampling. Contohnya, peneliti ingin meneliti tentang masyarakat budaya, maka sampel yang dipilih adalah masyarakat budaya. Berikut adalah contoh kuota sampling. Kemudian accidental sampling. Accidental sampling adalah cara pengambilan sampel berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik populasi, maka orang tersebut dapat diambil sebagai sampel. Contohnya yaitu seorang peneliti yang sedang meneliti turis di Bokori, maka peneliti mewawancarai secara spontan setiap turis yang ada di tempat tersebut. Selanjutnya ada expert sampling. Expert sampling adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pendapat ahli, sehingga apa dan siapa yang akan dipilih menjadi anggota sampel tergantung pada ahlinya. Ahli yang dimaksud adalah seorang yang dianggap ahli tentang topik yang akan diteliti. Untuk mencari tahu tentang expert sampling lebih dalam, diperlukan ahli yang mengerti tentang kebudayaan masyarakat di suku tersebut. Selanjutnya ada snowball sampling. Snowball sampling yaitu teknik sampling yang semula berjumlah kecil, kemudian anggota sampelnya mengajak temannya untuk dijadikan sampel, dan seterusnya sehingga jumlah sampel semakin membesar jumlahnya dan semakin banyak orangnya.
Nah, ini adalah contoh snowball sampling yang tadinya hanya satu orang, kemudian satu orang ini mengajak dua orang, selanjutnya dua orang ini mengajak beberapa orang sehingga menjadilah banyak sampelnya. Nah, ini adalah rumus sampling Slovin untuk menghitung sampling agar lebih mudah dan lebih akurat hasilnya.